tadi doa sudah dipimpin Kosmas, terima kasih, sudah pujian juga. Pada pertemuan hari ini Bu Ati kasih judul Jangan Menyerah. Adakah yang sedang di lapas ini sekarang dalam kondisi yang putus asa, pengen menyerah? Ada enggak? Yang angkat tangan. Tidak ada Bu, semangat semua Bu. Terus luar biasa. Berarti dong, selesai dong, nggak jadi ngajarin dong gua. Tidak ada yang menyerah tuh. Oke. Ayo kita buka dulu 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 11. 13. 13. Sudah ketemu semua? Amin. Yuk, siapa yang mau baca? Satu Korintus 10 ayat 12. Pencobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak lebih dari kekuatan manusia. Dan Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena untuk mencobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami saat ini, yang divonis mungkin belasan tahun, mungkin 7 tahun, 5 tahun, itu adalah pencobaan yang biasa. Yang kamu tuh masih kuat gitu loh. Contoh yang membuktikan bahwa kalian ini kuat, Opung itu berapa tahun? 9 tahun ya? 11 Bu. 11 buset. Lebih dari 10 tahun loh. Kuat loh Opung, ya enggak? Masih sehat, masih setia melayani Tuhan. Setiap saya ke situ mungkin sudah 2-3 tahunan ya saya melayani di sini di Lapas Narkotika Bandar Lampung ini. Opung selalu setia main musiknya, iya kan? Sehingga menularkan nih energi positifnya Opung ke teman-teman yang lain. Sebentar, saya kok lupa nama yang baru kemarin selain Debbie, siapa yang baju kuning itu ya, saya kok lupa ya. Hah? Siapa? Ricky. Halo. Iya. Perkenalkan nama saya Johan Rusmanto Pulungan. Johan. Ya, Johan. Kemarin sudah ketemu kan sama saya ya? Hah, belum? Udahlah. Sudah ketemu kok saya 2 orang kok. Satunya Debbie ya? Bukan. Itu kan dia kan berdua kan? Hah? Ya, Gibi. Ah, benar ya berarti. Ya betul. Berarti siapa namanya tadi? Debbie, satunya siapa? Johan Rusmanto. Oh, Johan ya. Oke. Gimana Johan? Sudah merasa berdamai atau masih kecewa? Masih. Gimana? Keadaan di sini saya dicobai karena seorang bapak meninggal. Oh, akhirnya bapak kamu kemarin yang minta tolong itu meninggal. Nggak apa-apa. Waktu suami saya dinas di Jayapura, otomatis saya juga ikut lah. Itu juga dicobain dengan meninggalnya bapak mertua saya di Jayapura. Waktu itu di Jayapura sedang COVID, lockdown di mana-mana. Kamu kalau nggak dengar suara saya angkat tangan ya, biar nggak itu ya, biar saya nggak, ya udah ngomong tapi kalian nggak dengar. Oke ya? Oke ya, dengar ya, saya ceritain ya. Jadi apa yang dirasakan Johan itu baru dimasuk dalam penjara atau lapas, terus mendengar kabar duka ya, bapaknya meninggal. Nggak apa-apa lah, Ban.
Sorry, nggak apa-apa Johan, kok bisa sampai 8 sih? Nggak apa-apa Johan, jadi memang itu yang harus kita jalani, sedang jauh dari keluarga, mendapat kabar orang tua meninggal itu sangat menyakitkan ya. Jadi makanya yang kamu rasakan itu pernah saya rasakan juga jauh di Jayapura loh, di Papua loh, jauh dari mana-mana. Kami nggak bisa pulang karena waktu itu COVID. Sebenarnya karena orang tua suami saya, bapaknya suami saya masih boleh suruh dengan ya khusus karena orang tua tapi hanya satu suami saya. Tapi suami saya nggak mau suami saya pulang kalau nggak sama saya dan anak-anak karena nggak tega suami saya tinggal kami sendirian di Papua waktu itu karena COVID yang luar biasa ya waktu itu. Kalau model apa waktu itu tuh kayak setelah pergi harus karantina gitu loh, ribet itu loh masa itu. Iya, saya merasakan penderitaan Johan ya, sedang sedih di lapas, ditinggalkan orang tua untuk selama-lamanya. Yuk lanjut kita baca di 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik. Sudah ketemu? Halo? Belum ya? 2 Tawarik 15 ayat 7. Amin. Johan coba dibaca. 2 Tawarik 15 ayat 7. Dua Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Amin. Yuk baca bareng-bareng yuk biar semangat. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Jadi harus semangat, jangan lemah, karena pasti ada upah bagi usahamu. Jangan sampai ragu, jangan sampai hatimu ini gundah gulana. Walaupun sekarang ini kalian semua ada di penjara, tetapi kalau peganganmu itu adalah firman Tuhan, kamu nggak akan merasa putus asa, nggak akan merasa sendirian. Tetapi kalau apa yang selama ini KKS ajarkan atau yang mungkin Bu Ati ajarkan tidak kalian renungkan, tidak kalian baca ulang-ulang, ya nanti hidupmu akan muter-muter di situ-situ saja, tidak ada perubahan. Seharusnya, walaupun teman-teman semua atau kalian semua ini ada di penjara, tapi pikiranmu tuh harus selalu damai sejahtera, sukacita, ya kan, hidup dalam kebenaran. Seperti yang udah berkali-kali Bu Ati ajarkan di Roma 14 ayat 17 itu. Ingat nggak? Opung ingat nggak? Roma 14 ayat 17. Apa itu? Itu pegangan loh, pegangan harusnya peganganmu selama hidupmu itu Roma 14 ayat 17. Ya, coba dibuka lagi biar ingat. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Yuk dibaca. Judika boleh dibaca?
Roma 14 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ini harus jadi pegangan kamu ini kalian semua ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hanya yang dipikirkan hanya cuma makanan saja, ya, minuman saja. Sorry ya, sebentar. Kalau dalam hidupmu pegangannya sudah benar, Roma 14 ayat 17 ini, hidup dalam kebenaran. Benar itu bagaimana? Benar itu ya bangun pagi, normalnya itu ya langsung mandi. Kalau ada kesempatan buka dulu Alkitabmu atau boleh mandi dulu baru buka Alkitab. Kalau ngantri ya Alkitabnya dulu dibuka. Hidup benar itu seperti itu. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Tidak boleh jorok porno cabul, itu enggak boleh. Walaupun sedang di dalam penjara, tetapi pikiranmu harus selalu benar. Jangan mau lagi diintimidasi iblis. Jangan mau lagi atau mudah dirayu iblis. Berarti kemarin lihat berita itu yang sedang sedang heboh itu yang artis kasus narkoba terus jualan di lapas, jualan narkoba. Siapa itu artisnya, kalian tahu nggak? Amar Soni, ya kan? Ya menurut Buati itu hal yang stupid gitu ya, bodoh banget gitu ya. Sudah di penjara karena dia kenapa masih seperti itu gitu loh. Itu pasti kan hanya karena pergaulan. Ya nggak sih? Pergaulan yang dipikir cuma makanan, pengen punya uang. Ya nggak, jualan itu kan pasti dapat uang. Pengen yang dipikirkan hanya makanan, pengen minum, pengen santai-santai, pengen enak-enak. Tapi kan akibatnya itu loh. Akibatnya tidak difikirkan. Merugikan selain dirinya sendiri tuh kasihan loh orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya. Coba kalian pikirkan, segala sesuatu yang akan kalian kerjakan itu sangat-sangat wajib atau harus kalian itu tanya dulu sama Tuhan. Bu, tapi Tuhan tuh Bu, nggak pernah jawab loh Bu setiap saya tanya. Itu kan perasaanmu. Coba kalau hatimu tuh peka. Supaya peka seperti apa? Ya rajin baca firman Tuhan, rajin penyembahan. Yang dipikirkan di otakmu tuh selalu hanya yang positif saja. Pikiranmu itu sangat mengendalikan hidupmu. Apa yang kamu pikirkan sekarang, itu masa depanmu. Oleh sebab itu, jangan hanya memikirkan makanan, minuman, foya-foya. Hanya memikirkan sekarang aja gitu loh, menikmati makanan atau minuman atau hal-hal yang duniawi itu kan hanya sekarang aja. Masa depannya kamu babak belur. Itu berulang kali loh buat tidak ingetin. Jadi jaga pikiranmu, mulutmu, hatimu ini harus selalu kamu jaga supaya hidupmu itu dibedakan dengan yang lainnya. Coba, kalau sekarang ini kamu di dalam penjara, digoda sama iblis, jualan aja narkoba nggak apa-apa, atau mencuri saja nggak apa-apa. Toh juga sekarang hidupku juga sudah di penjara, mau ngapain lagi? Itu adalah pikiran yang sempit, pikiran yang bodoh. Masa depanmu itu adalah masa depan yang luar biasa. Si mana sebentar? Samosir, apa Samosir? Rancangan apal pasti Samosir.
Samosir itu Alkitab terbuka saya. Ayo, Samosir, apa rancangan Tuhan damai sejahtera itu apa? Ayo, Tawarik berapa itu? Yeremia 29 Oh, Yeremia, ayat sorry, Yeremia berapa? 29 ayat 11. Ayo, apa isinya? Kalau nggak salah ya, Bu. Yeremia, sebentar. Oh iya, pas, Bu. Ya, Oh, ini. Yeremia 29 ayat 11. Ayo dibaca Samosir. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Sudah berulang kali loh Bu Ati memberikan ayat ini. Mungkin 10 kali ada. Ini juga harus menjadi peganganmu. Gak ada rancangan Tuhan itu besok kamu miskin, terlunta-lunta, nggak ada. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kamu ini mempunyai harapan, harapan masa depanmu tuh ada harapan. Walaupun sekarang hidupmu sedang di penjara, tetapi pikiranmu jangan mau di penjara. Pikiranmu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu saja yang harus kamu kerjakan. Bahkan ada orang yang hidupnya di luar penjara, tetapi pikirannya di dalam penjara. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena dia nggak kenal Tuhan, karena dia malas baca firman Tuhan, karena dia malas penyembahan, malas ke gereja. Iya kan? Kalau yang hidup di luar tidak dekat dengan Tuhan, tidak mau ke gereja, tidak mau baca firman Tuhan, akan banyak orang yang masuk di dalam lingkaran setan. Muter-muter di situ aja hidupnya, nggak ada damai sejahtera. Faham ya yang disampaikan Bu Ati ya? Bingung atau bingung? Halo? Tahu ya. Jadi minta tolong. Bu Ati sangat-sangat minta tolong. Kamu ulang-ulang apa yang sudah Bu Ati ajarkan. Ini sebenarnya hal-hal ini atau ayat-ayat yang Bu Ati sampaikan ya sudah berulang kali ya. Ya terutama Opung ya tahu ya, paham ya. Opung bisa mendengar saya. Apalagi Opung yang Opung ingat banget itu Amsal berapa? Yang pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amsal berapa? 4 ayat 23. Ya, bener Opung, bener nggak? Coba dibuka yuk bareng-bareng yuk. Ini juga sudah diulang-ulang terus. Amsal 4 ayat 23. jagalah hati kudus segala kewaspadaan, karena dari itulah terpancar kehidupan. Amin. Ya, jadi jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, selalu waspada. Karena apa yang kamu makan dan minum hari ini, jika itu berlebihan, itu akan menjadi penyakit di masa depanmu. Apa yang kamu pikirkan saat ini, pikiranmu hanya segera bebas doang, tanpa kamu deket sama Tuhan, tanpa kamu rajin baca firman Tuhan, kamu akan babak belur di luar sana. Berulang kali Bu Ati bilang, dunia itu jahat. Di luaran itu jahat sekali kalau kamu nggak punya pegangan firman Tuhan. Peganganmu tuh hanya itu. Yang menolongmu tuh hanya itu.
Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau peganganmu bukan firman Tuhan, bukan Allah, kamu akan bawa belur. Pilihannya kan hanya dua. Pilihannya hanya dua, satu menjadi anak Allah, dua menjadi anak setan. Nggak ada yang tengah-tengah. Kadang anak Tuhan, kadang anak setan, nggak ada. Hanya dua doang pilihannya. Pilihan ada di dalam tanganmu. Kamu mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Apaan, Bu? Anak Tuhan. Anak Tuhan itu berarti harus rajin baca firman-Nya. Diulang-ulang. Memang mungkin membosankan, itu saja, Bu. Tapi kalau kamu tidak masukkan dalam hatimu, nggak kamu ulang-ulang, nggak kamu renungkan, kamu akan kalah saat kamu keluar dari sini. Kamu akan mudah dibohongi, kamu akan mudah dibujuk rayu, jualan narkoba lagi, pakai narkoba lagi, mencuri lagi, supaya dapat uang, supaya hidupmu bahagia. No. Itu kalau kamu nggak dekat sama Tuhan seperti itu, hanya muter-muter bolak-balik. Keluar dari lapas sebaiknya berkumpullah, kegiatan gereja, kegiatan pelayanan. Seperti itu. Tapi Bu, saya itu kan nggak punya uang. Kalau saya ikut pelayanan itu ya gimana nanti saya ngasih makan anak saya. Percayalah. Ya selain kamu mengikuti pelayanan, berusaha bekerja yang baik. Kerjakan bagianmu. Nggak perlu ngurusin orang lain. Kalau masih di dalam lapas, Bu, masih dalam penjara, Bu, saya ngapain, Bu? Ya firman Tuhannya diulang-ulang dibaca. Banyak loh waktu luangmu di dalam situ. Berarti tahu, ya kan? Banyak sekali waktu luang di situ. Bahkan mungkin kalian merasa bosan. Tetapi kalau peganganmu firman Tuhan, nggak ada itu rasa bosan. Makanya tadi Ibu Ati menyampaikan bahwa walaupun kamu saat ini sedang di dalam penjara, sebaiknya, seharusnya pikiranmu jangan mau juga di penjara. Bikin apa? Membersihkan ruangan. Yang positif gitu loh. Lakukan itu. Jangan sampai buka celah sedikit supaya iblis itu mengganggumu, menerormu, membujukmu. Jadi rumah itu ada yang namanya produk, apa ya saya buatnya nyebut produk ya. Supaya tikus tidak masuk, itu ada produk namanya rent to kill. Itu tikus itu nggak mau masuk kalau dipasangin produk itu. Suatu saat ada sebuah rumah ya besar dipasangin itu tikus nggak masuk. Tapi suatu saat ada satu tikus masuk. Yang punya rumah heran, komplain lah sama pemilik perusahaan itu ya Rentokil. Loh, rumah saya kan sudah saya pasangin alat supaya tikus tidak masuk. Kok sekarang ada tikus masuk? Dicarilah itu sama pegawainya perusahaan Rentokil, dicari rumah, ternyata ada celah sedikit, cuma 2 cm. 2 cm ya. Ternyata tikusnya lewat situ. Pihak Rentokilnya bilang, Bu, ini rumah Ibu ada celah sedikit kebuka 2 cm. Tikus itu bisa masuk, Bu, dengan hanya 2 cm saja. Berarti jangan pernah buka celah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu sedikit saja. Karena iblis akan mudah masuk jika engkau mulai membuka celah. Membuka celah itu bagaimana sih, Bu? Artinya contoh, kamu sudah rajin ikut ibadah, sudah rajin baca firman Tuhan, sudah rajin penyembahan. Tetapi saat kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, temanmu ngomongin jorok porno cabul, kamu mengikuti, kamu diem ngikutin sambil ketawa-ketawa, itu namanya buka celah. Mudeng, paham yang diomongin Bu Ati? Paham ya? Jadi nggak boleh kalian itu buka sedikit celah apapun
Ya kalau mungkin nggak sadar tiba-tiba loh tadi kok saya ya Bu ya. Tiba-tiba mungkin saya mengumpat teman saya, cepat minta maaf, cepat mohon ampun sama Tuhan. Ampuni. Mohon ampun sama Tuhan. Dan kalau kamu yang diperlakukan seperti itu, segera ampuni orang yang mungkin tidak sengaja mengumpat kamu atau mungkin membuat kesalahan terhadapmu, segera ampuni. Supaya hatimu ini bersih terus, kudus. Hendaklah kita ini seperti Tuhan yang kudus. Tapi kan kita manusia biasa, Bu. Iya benar manusia biasa, tapi jati diri kita kan anak Tuhan. Balik lagi ke situ kan. Kalau kamu selalu merasa aku nggak layak, aku pernah berbuat dosa, aku nggak bisa diampuni, ya kamu tidak akan mendapat masa depan yang dirancangkan Tuhan. Kamu akan menyesal terus hidupmu. Kamu pasti akan, kalau sudah menyesal, malas baca firman Tuhan, semakin jauh hidupmu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Segala penyakit dari apa yang kamu pikirkan, dari apa yang kamu khawatirkan, dari apa yang kamu takutkan. Bajra, sorry sebentar, anjing saya minum air. Maaf, anjing saya minum air mentah. Sorry ya, maaf ya. Ya, Bu. Sampai mana tadi ya? Lupa. Sampai mana tadi Bu Ati? Buka celah, Bu. Jangan buka celah hati. Jangan berkecil hati. Ya, Celah hati. Celah hati. jangan buka celah ya. Nah, Apalagi menurut kalian yang buka celah itu? Ayo bantuin Bu Ati. Coba kalian berpikir. Apalagi yang bisa buka celah? Contoh. Siapa yang mau menjadi volunteer? Apalagi buka celah ini Bu, ayo. Biar nggak ngantuk. Marah, ya. Marahnya kenapa sih kok suka marah? Lapar. Ya kan? Lapar sedikit, makanan telat, darah tinggi, Bu. darah tinggi. Darah tinggi banyak garam ya. Iya, marah. Ada ya di ayat berapa ya Amsal ya yang mengatakan bahwa kalau kamu kejam, kamu tuh menyakiti dirimu sendiri sebenarnya. Buat dicari ya. Amsal berapa ya sebentar. Kalau kamu kejam tuh kamu kejam sama orang, sebenarnya kamu tuh menyakiti dirimu sendiri. Amsal berapa ya kok lupa buat. Bentar. Enggak mau sulit. Lupa saya ada kok. Pokoknya kalau kamu kejam, itu sebenarnya kamu tuh menyakiti dirimu sendiri. Artinya, kalau kamu jahat sama orang lain, Amsal pasti 11, orang apa? Amsal 11 ayat 17. Ayat 11, Amsal 11 ayat 17. Bentar. Ya, benar. Benar ya, betul. Samoser ya tadi ya? Siapa yang ngomong tadi? Samosir. Ya kan Samoser. Orang kumpulnya sama Samoser itu loh. Dia dulu pertama datang di lapas ya mukanya sedih. Tapi sekarang dia udah berdamai dengan dirinya sendiri tuh. Amsal 11 ayat 17. Ayo dibaca Samoser. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Kan. Sebenarnya kalau kita jahat, kita kejam, itu kamu menyiksa badanmu sendiri. Kalau murah hati, ya kamu berbuat baik sama dirimu sendiri.
Ya. Apa yang diajarin Bu Ati ya tolong ya diulang-ulangi ya. Nih, Ya, Bu. ini saya gede kan tuh. Pasti. Iya. Ini anak saya 3 perempuan semua. Saya nggak punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya ini kakinya 4. Ya saya bawa kemana-mana ke Lampung. Kemarin saya bawa ini ke Malang, saya bawa lagi. Kasihan kalau ditinggal. Nangis nanti dia. Kami anak ibu laki-laki yang Bu, ya. Kenapa? Kami kan anak ibu laki-laki. Oke, yuk kita buka lagi ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Udah ketemu? Ulangan 31 ayat 6. Yuk dibaca bersama-sama. 3, 2, 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang bertahan menyertai engkau. Dia tidak akan dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi tetap semangat. Jangan mau digoda iblis, digoda orang lain. Karena Tuhan ini di sekitarmu loh. Tuhan ini selalu tidak jauh-jauh dari engkau. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedih kalau kamu tuh udah mulai buka celah, kamu sudah mulai tidak rajin baca firman Tuhan. Tuhan itu sedih loh nungguin di depanmu, mengharap, yuk kita ketemu face to face, ngobrol berdua. Tuhan tuh pengennya gitu loh. Luangkan waktumu sehari minimal 1 jam. Kan kamu banyak waktu luang di situ. Face to face sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Jangan kamu terus yang ngomong minta terus sama Tuhan, doa terus kamu yang ngomong kan. Kalau berdoa kamu terus yang ngomong, yang minta sama Tuhan, aku pengen cepet bebas Tuhan, Tuhan aku pengen punya uang banyak Tuhan, Tuhan aku pengen keluar dari sini dapat pekerjaan Tuhan. Kamu terus yang ngomong loh kalau berdoa. Giliran Tuhan ngomong itu ya saat kamu baca firman Tuhan. Sekarang kalau kamu punya pasangan, punya pacar atau punya istri, yang ngomong kamu terus, ya kamu ditinggalin sama pacarmu, sama istrimu. Ya apa ya? Harus dua yang ngomong, ya kan? Kalau yang namanya hubungan yang baik, itu harus dua-duanya saling. Jangan cuma satu orang yang ngomong terus. Yang satunya nggak mau lah, lama-lama lah. Ya itulah sama Tuhan seperti itu. Jangan kamu terus yang ngomong, jangan egois. Ayo Tuhan, giliran Engkau berbicara kepadaku Tuhan. Aku mau konsentrasi, baca firman-Mu. Waktuku banyak luang di dalam sini Tuhan. Daripada aku sia-sia nongkrong, ngobrol, nggak jelas, omong kosong, masa lalu diungkit-ungkit lagi. Ngapain? Masa depan saja. Ngobrolnya sama Tuhan saja. Lakukan hal-hal yang positif. Karena pikiranmu itu mengendalikan hidupmu, apa yang kamu kerjakan sekarang, apa yang kamu pikirkan sekarang, apa yang kamu makan sekarang, masa depan. Oleh sebab itu, berarti yang saya pikirkan harus yang manis, yang baik, hidup dalam kebenaran, sukacita, walaupun tidak ada keluarga, teman, saudara yang mau mengunjungiku, tetapi aku tetap sukacita, aku tetap damai sejahtera. Karena
belajarlah menjadi orang yang tidak penting. Misalnya, kamu meninggal hari ini atau Bu Ati meninggal hari ini, dunia itu tetap berjalan. Gak ada kata-kata, oh Pak Nelson atau Bu Ati atau Samosir meninggal loh hari ini, berarti dunia tutup deh, udah nggak berjalan lagi. Enggak. Oleh sebab itu, untuk apa kamu itu masih memendam sakit hati kepada orang lain? Untuk apa kamu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Untuk apa kamu mengejar harta kalau besok tidak kamu bawa mati? Dan saat kalian semua mati, orang itu tetap ya sedih mungkin, tapi hanya 1-2 hari setelah itu mereka lupa sama kita. Oleh sebab itu, belajarlah menjadi orang yang tidak penting gitu loh, biasa-biasa aja. Tapi kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan, kita tetap harus menjadikan apa yang sudah Tuhan tuliskan itu terjadi dalam hidup kita. Ya jangan mau, yalah udahlah Bu Ati ngajarin tidak menjadi orang penting, ya udahlah aku santai-santai aja, ya nggak bisa. Kamu babak belur, nggak bisa makan kamu, tetap harus bekerja, tetap harus berusaha mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Sekarang bagianmu apa? Oh tugas saya itu Bu, kalau di lapas saya harus bersih-bersih kebun, bersih-bersih ya kerjakan aja dengan senang hati, dengan sukacita, jangan bersungut-sungut. Nggak mau, males di rumah saya dulu nggak pernah Bu bersih-bersih kebun. Di rumah saya tuh dulu saya nggak pegang sapu, nggak pegang. Udahlah, berdamai dengan dirimu sendiri. Yang paling berat itu kan mengalahkan diri sendiri. Jadi dirimu di dalam sini itu kuat banget loh, yang mempengaruhimu. Pernah nggak kamu merasa? Ngerasain nggak? Coba buatin nanya. Ngerasain nggak kamu kadang merasa kok males banget ya? Kok sama orang itu kok aku nggak suka ya? Pernah nggak kalian ngerasain? Ya kan? Itu artinya apa? Bahwa kekuatan di dalam dirimu tuh besar sekali. Jadi iblis yang iblis yang menuntutmu atau mendakwamu itu dia luar biasa kuat. Oleh sebab itu kalahkan. Nggak mau iblis. Aku udah nggak mau lagi jualan narkoba. Aku nggak mau lagi mikirin jorok porno cabul, nggak mau, karena itu bukan identitas anak Tuhan. Identitasku tuh anak Tuhan. Mau aku ini mantan narapidana, mau aku sekarang ini masih di penjara, aku ini anak Tuhan. Masa depanku ini luar biasa. Tapi aku nggak mau sombong, aku nggak mau mentang-mentang aku anak Tuhan, aku seenaknya saja dengan orang lain, nggak bisa. Aku tetap baik sama orang, aku mengampuni semua orang yang sudah menyakiti aku. Aku sudah beres semua dengan hidupku, dengan hatiku, sehingga kemarin saya sempat sama Bu Ana ya, pendeta KKS itu ya, pemimpin KKS itu pernah telepon ya, karena saya suami saya dipindah dari Lampung ke Malang ya, sempat curhat telepon itu. Bu Ana nanyain gimana Bu Anggoro, panggil saya kan Bu Anggoro. Udah itu kan sudah beres dengan hatinya. Saya sempat curhat, Bu. Saya kadang sama suami saya masih sebel Ibu. Nah, lupa saya langsung diingetin. Bu Anggoro ini sudah mati. Harusnya tidak ada rasa sakit hati apapun saat pasanganmu, saat suamimu mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu saya kayak ketampar loh, benar-benar ketampar. Saya merasa, oh iya ya, kenapa saya masih punya rasa sakit hati? Harusnya sudah beres, harusnya sudah selesai. Nah, yuk kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, kamu berarti pun juga kadang masih salah, masih perlu dipimpin, masih perlu dibimbing sama Ibu Rohani. Ibu Rohani saya Ibu Ana itu. Pernah ke Lampung ya, Pak Nelson ya, pernah ketemu kan?
Bu Ana, ingat nggak Pak Nelson? Ingat betul, Pak. Ya? 2022. Ya, 2022. Oh, ingat loh. Sip, Pak Nelson. Kalau Samosir belum ada ya, 2022 ya? Cuma opung yang ada. Oh, cuma opung yang ada. Iya, itu pernah Bu Ana ke situ waktu itu merayakan Paskah ya? Pasca Bu. Ya benar ya, Paskah 22. Oh, 3, 4, 5. Gila, saya udah 3 tahun ya berarti melayani di situ. Oke, begitu yang disampaikan Bu Ati, apakah masih bingung atau sudah paham? Bu. Sekali lagi ya pesannya Bu Ati ya, apa yang sudah disampaikan coba kamu renungin apa sih? Ya mungkin kata-kata Bu Ati yang tadi lumayan banyak, coba kamu pikir gitu loh menjelang setelah kamu makan siang, kamu pikir lagi apa ya, itu coba kamu renungkan. Kamu renungkan, kamu ulang-ulang apa yang tadi disampaikan. Biar hidupmu ini nggak sia-sia gitu loh. Tidak apa ya? Ya tidak mengulang-ulang lagi kesalahan gitu. Ya. Yang masa depan, yang apa Tuhan merancangkan, bukan merancangkan rancangan kecelakaan itu harus kamu ingat-ingat. Terus pikiranmu mengendalikan hidupmu itu harus kamu ingat-ingat. Ya. Yohanes 1 ayat 1 pada yang Tuhan firman Allah adalah Tuhan gitu. Kalau kamu nggak baca firman Tuhan ya kamu tuh nggak kenal Allah. Jadi apa yang Bu Ati sampaikan itu semua ada di firman Tuhan. Oke. Mengerti? Ibu, Paham? mengerti, paham, Bu. Paham ya. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Yuk, doa penutup ya. Bu Ati pimpin ya. Yuk, siapkan pikiran dan Ini, Bu. hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Kudus. Bapa di surga, kami sudah selesai melakukan ibadah hari ini dan kami berjanji Tuhan akan mengulang-ulang apa yang sudah kami pelajari saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di dekat kami, selalu mendengar atau mengerti apa yang kami inginkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah sudah merancangkan masa depan yang luar biasa atas hidup kami. Sehingga kami saat ini terus belajar untuk selalu menjaga hati, menjaga pikiran. Supaya apa yang sudah Engkau rancangkan benar-benar terjadi atas hidup kami. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan selalu melindungi engkau dan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut?
Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemah